Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema 1 yang terakhir anak-anak, tema 3 ya. Sudah masuk ke materi terakhir. Siapkan bukunya terlebih dahulu. Mungkin ada yang perlu dicatat ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan masuk ke subtema 3 tentang SPDP. Nah, ini ada suatu gambar ya, anak-anak. Ini adalah gambar di mana banyak orang-orang yang sedang melihat apa itu, anak-anak? Melihat pameran ya. Sedang ada sebuah pameran lukisan dan di situ banyak orang-orang yang sedang berkunjung untuk melihat lukisan tersebut. Yang kita bahas untuk pertama kali yaitu tentang keterampilan yang harus dimiliki penari. Dalam menarikan bungung jumpa, yang kalian tahu, yang kita bahas biasanya adalah tarian bungung jumpa ya. Kita harus memiliki beberapa keterampilan. Ada keterampilan gerak, ada keterampilan memahami karakter, keterampilan menghayati musik, keterampilan kekompakan, dan keterampilan berekspresi. Keterampilan gerak itu mencakup keterampilan menghafal urutan gerak, kemampuan olah tubuh, kemampuan menaati gaya tari, dan kelenturan. Nah, jadi kalau kalian mau menari, kalian harus memiliki keterampilan nomor 1 ini, yaitu keterampilan gerak. Kalian harus bisa hafal ya gerakannya, terus kalian bisa mengatur kekuatan tangan kalian atau kaki kalian saat kalian bergerak. Yang kedua, keterampilan memahami karakter. Nah, keterampilan memahami karakter ini juga dilakukan ketika menari bungung, terutama karakter gerakan tarian yang dibawakan. Jika kita memahami karakter tarian, maka penari akan lebih luas menarikannya. Maksudnya apa? Jadi kalau menari itu kita harus sesuai, apakah tariannya itu menunjukkan tari yang tegas, berarti karakter kita juga harus membawa ketegasan dari gerak tangan, gerak kaki, badan. Nah, kalau tari bungung jumpa, ini tari yang lemah gemulai. Jadi kalian harus luas, harus menggerakkan tubuh kalian itu harus lemah lembut. Dan ekspresi wajahnya pun juga harus mengikuti, tidak dengan ekspresi wajah yang marah. Ketiga, keterampilan menghayati musik. Nah, keterampilan menghayati musik ini juga perlu dan sangat penting. Karena tarian bungung jumpa diiringi oleh musik tradisional yang memiliki ciri khas. Jika penari memahami keterampilan menghayati musik tarian, maka akan bisa menarikan dengan baik. Setiap gerakan tarian akan memiliki alunan musik yang berbeda-beda. Jika tidak peka terhadap musik, bisa jadi akan terjadi kesalahan saat menari dan pergantian gerakan. Nah, di sini kalau kalian bisa memahami musik, kalian akan tahu ketukan keberapa kalian harus berpindah gerakan, kapan kalian harus lebih luas gitu. Jadi mengikuti musik. Yang keempat adalah keterampilan kekompakan. Nah, ini juga penting ya dalam menarikan tari bungung jumpa. Karena tarian bungung jumpa dilakukan secara berkelompok yang beranggotakan 3-5 orang. Kekompakan tarian sangat penting agar tarian antara penari satu dan lainnya bisa selaras. Selain itu, dalam tarian berkelompok juga ada formasi pola lantai, sehingga keterampilan kekompakan sangat menunjang penampilan yang baik. Jadi kalau menari bungung jumpa harus kompak, karena tidak hanya satu orang, ada 3-5 orang. Jadi biar terlihat indah, biar terlihat selaras ya. Jadi gerakannya tidak berbeda-beda. Lalu harus kompak pun karena memiliki pola tari
tarian kita sudah belajar sebelumnya. Ada pola lantai horizontal, diagonal, lingkaran, dan lain-lain ya. Jadi biar tidak bertabrakan dan kalau eh, kompak pun tidak terjadi salah gerakan ya. Yang terakhir adalah keterampilan berekspresi. Nah, saat menari juga diperlukan keterampilan berekspresi. Sebab dalam menampilkan sebuah tarian, ekspresi wajah penari menjadi sorotan para penonton. Ekspresi penari harus terlihat ceria dan menjiwai karakter tarian yang dibawakan. Jadi kalau berekspresi ya harus ceria karena tari Bungung Jempa ini menceritakan keceriaan, kecantikan dari para penari. Jangan cemberut atau jangan berekspresi marah karena tidak sesuai dengan tarian Bungung Jempa. Nah, selanjutnya apresiasi seni. Apresiasi seni adalah suatu proses penghayatan suatu karya seni yang dihormati serta penghargaan pada karya seni tersebut dan pembuatnya. Jadi secara umum apresiasi seni ini bisa diartikan sebagai kesadaran menilai melalui cara menghayati suatu karya seni. Jadi anak-anak tadi, misalkan kalian melihat teman kalian menari, nah, kalian memberikan sebuah apresiasi, bisa apa? Bisa bertepuk tangan, bisa memberi pujian, terus bisa memberikan sebuah saran, itu namanya apresiasi seni. Jadi apresiasi seni itu adalah menilai ya, atau memberi apa? Penghargaan kepada seseorang yang menampilkan suatu karya. Misalkan ada teman kalian membuat lukisan. Wah, kamu bisa memberikan mereka pujian. Wah, hebat sekali. Itu namanya sebuah apresiasi seni. Ketika kalian mendapatkan nilai yang bagus, terus orang tua kalian, wah, anakku hebat sekali. Itu namanya orang tua kalian sedang memberikan sebuah apresiasi. Apa fungsinya dari apresiasi? Yaitu untuk meningkatkan kecintaan terhadap karya seni. Dua, untuk menciptakan penilaian. Ketiga, untuk mengembangkan kemampuan. Dan keempat, untuk membangun hubungan. Jadi, apresiasi seni ini untuk timbal balik ya. Jadi kalau kalian sudah melakukan pertunjukan atau memberikan sebuah hasil, akan ada seseorang yang mengapresiasi kalian. Nah, kalian juga harus memberikan masukan-masukan yang membangun ya. Dan juga yang diberikan penilaian tidak boleh merasa tersakiti. Misalkan kalian gambarannya diberi apresiasi teman kalian sebuah saran, misalkan warnanya seharusnya lebih cerah gitu ya. Kalian tidak boleh marah, tapi kalian harus berterima kasih karena itu nanti bisa meningkatkan keterampilan kalian di kesenian selanjutnya. Baik tadi ya, cukup sekian yang bisa Bu Ami sampaikan. Sebelum kita tutup pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.